langsung membahas soal nomor 1. Di soal dikatakan bahwa, diketahui bahwa terdapat air yang dipompa dari sumur yang memiliki kedalaman 25 feet. Nah, pemompanya itu dengan kecepatan 300 galon per jam ke tangki, ke suatu tangki yang tingginya itu 30 feet. Yang tingginya 30 feet, maksudnya 30 feet dari dihitung dari sumur ya. Untuk mencegah pembekuan di musim dingin, jadi ketika ada musim dingin, untuk mencegah pembekuan dari air tersebut dipasang pemanas untuk menurunkan untuk menaikkan temperatur ya, agar tidak membeku airnya gitu ya. Dipasang pemanas dengan Q sama dengan 5000 BTU per jam. Selama mengalir dianggap tidak ada panas yang hilang. Kemudian diketahui bahwa suhu air sumur sebesar 37 derajat Fahrenheit dan suhu air pada tangki penampung, tangki yang di atas itu berkisar 42 derajat Fahrenheit. Yang ditanya adalah berapa kerja pompa yang dibutuhkan jika efisiensi pompa itu sebesar 70%. Suara aku jelas apa kurang jelas ya? Jelas kok, Mbak. Oh, jelas. Oke. Itu ya, berarti untuk sketsa sistem atau ilustrasi gambarnya itu kurang lebih seperti ini. Bahwa tadi di soal dikatakan ada air yang dipompa ya ke tangki. Tangkinya itu sekitar tingginya 30 feet. Kemudian yang suhu air di dalam tangki penyimpanan itu sebesar 42 derajat Fahrenheit. Kemudian untuk mencegah pembekuan, pada aliran air itu dipasang koil atau pemanas yang besar kalori yang diberikan itu sebesar 5000 BTU per jam. Maka yang ditanya berapakah daya pompa atau kerja pompa yang dibutuhkan untuk memompa air ini supaya bisa naik ke tangki penyimpanan ini ya. Betul, jika efisiensi pompa yang diketahui itu sebesar 70%. Maka biasa ya kalau memang misalnya mata kuliah ADK itu pasti kita selalu menghadirkan asumsi-asumsi yang berkaitan dengan sistemnya. Karena ini yang digunakan sistem terbuka, maka kita asumsikan bahwa yang pertama, kondisi aliran itu berupa aliran steady state. Karena kondisi air di dalam sini selalu tetap gitu ya. Kemudian area kinetiknya dapat diabaikan. Nah, asumsi yang ketiga, karena diketahui di soal bahwa tidak ada panas dari sistem yang hilang, maka delta U atau energi internalnya itu sama dengan 0. Maka jawabannya untuk energi balance atau persamaan energi, baca energi, kita tahu bahwa delta U ditambah delta H atau entalpi ditambah perbedaan energi potensial ya, karena memang melibatkan tinggi di sini ya, perbedaan ketinggian, sama dengan kalor ditambah daya pompa itu ditambah W. Nah, kita mencari dulu laju alir air bila dikonversi ke dalam pon mes LBM per jam gitu. LB itu pon. Nah, kemudian didapat dari rumus M itu didapat dari Q atau laju alir atau kecepatan gitu ya. Dikali dengan rho ini rho siapa? Rho air gitu. Maka hasil pangkal ini didapat 2502,6738 pon mes per jam. Kemudian untuk energi potensial digunakan rumus M dikali G dikali H. Saya rasa ini teman-teman sudah cukup familiar ya terhadap rumus ini gitu. Kemudian H itu merupakan H akumulasi dari sumur diambil, kan sumur kedalamannya 25 feet gitu ya. Maka akumulasi ketinggian 25 feet ditambah dengan 30 feet. Kemudian karena yang diketahui di soal itu Q-nya itu bernilai satuannya bernilai BTU per jam, 5000 BTU per jam, maka di sini energinya itu juga bernilai BTU per jam. Bernilai satuannya maksudnya. Satuannya BTU per jam dikonversi jadi BTU per jam. Nah,
dari hasil konversi dan dari hasil energi potensial didapat hasil 176,9242 BTU per jam. Kemudian lanjut ke entalpi. Entalpi itu rumusnya sama dengan M dikali CP dikali delta T, di mana CP digunakan untuk CP-nya air. Maka didapat hasil delta T itu perubahan suhu dari tangki penyimpanan terhadap sumur air ya. Maka didapat perbedaan entalpi itu sebesar 12.513,37. Maka dikembalikan lagi ke rumus atas, karena delta U sama dengan 0, berarti W itu berbanding lurus dengan entalpi, daya entalpi ditambah energi potensial dikurangin dengan Q. Sehingga W itu sama dengan 7.690,2932. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Iya Mbak, itu ada pertanyaan dari Yubel. Untuk nomor 1 itu jawabannya 3,02 karena kalau dihitung ketemunya 4,316. Oh, 4,316 ya? Bedanya dari mana? Bedanya di mana? Yubel bisa dijawab. Saya Yubel Mbak, maaf. Iya. Itu kan 3,02 kan itu jawabannya. Kalau di aku jawabnya 4,316. Sama hitungannya. Angkanya sama. Cuman hasilnya beda. Oh, hasilnya beda. Oke, kalau hasil memang mungkin kesalahan dari saya ya. Atau ini. Nanti silakan teman-teman menghitung kembali gitu ya terhadap hasil yang saya dapat, tapi selama algoritma perhitungannya masih sama, maka tidak menjadi persoalan yang begitu besar gitu ya. Terima kasih Mbak tanggapannya gitu ya. Kemudian kita lanjut lagi untuk nomor 1, didapat W daya pompa, diketahui daya pompa itu sebesar 7.690,2932 BTU per jam. Nah, ini merupakan daya pompa ketika efisiensinya sebesar 70%. Maka yang harus kita cari di sini ialah daya pompa yang sesungguhnya pada saat efisiensi pompa itu 100% gitu ya. Maka rumus efisiensi itu sama dengan daya per daya aktualnya dari pompa itu. Kemudian untuk daya aktual dari pompa itu sama dengan berapa gitu ya. Ya kalau dari perhitungan rumus matematika ya berarti W aktual itu sama dengan daya per efisiensi. Kemudian konversi dapatnya kalau saya 3,02. Silakan teman-teman nanti menghitung ulang berapa hasil tepatnya gitu ya. Tapi satuannya harus HP atau harus power. Nah, sampai sini ada lagi yang mau memberi tanggapan atau pertanyaan? Sebelum kita lanjut ke nomor 2. Mungkin tidak ada Mbak, boleh dilanjutkan. Berarti kita lanjut ke nomor 2 ya. Ini kalau ATK, karena memang ketika dulu saya semester 1 ATK juga merupakan mata kuliah yang bukan sulit sebenarnya, yang rada asing dibanding dengan kimia analisa dan lain-lain gitu ya. Maka di sini selama masih ada wadah atau media untuk bertanya gitu, silakan bertanya atau nanti bisa memanfaatkan juga Google Classroom ya untuk memberi pertanyaan atau tanggapan. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 2. Soal nomor 2 itu berkaitan dengan panas pelarutan atau panas pencampuran ya, proses pelarutan atau pencampuran. Diketahui bahwa terdapat asam sulfat kadarnya 40%, suhunya 80 derajat Fahrenheit sebanyak 200 ton mes dicampurkan dengan asam sulfat yang memiliki kadar 60% pada suhu 100 derajat Fahrenheit dan massa 50 ton mes itu dicampurkan. Kemudian dengan asumsi bahwa tidak ada panas yang hilang. Maka yang ditanya itu kadar asam sulfat dan suhu air dari campuran.
Nah, kalau untuk ilustrasi atau sketsa sistemnya seperti ini. Ya, ada mixing tank atau stir tank, mungkin dia menggunakan pengaduk ya. Dimasukkan asam sulfat dengan kadar 40%, suhu 80 derajat Fahrenheit, massa 200 pounds, dicampurkan dengan asam sulfat dengan kadar 60% gitu. Maka ditanya berapa kadar asam sulfat campuran, kemudian dan suhu akhir. Nah, maka yang harus kita ketahui pertama itu neraca massa komponen dari asam sulfat yang ada di panti gitu ya. Didapat kadar campurannya itu sekitar 44%, dan dengan rumus 200 dengan kali kadar 50 dikali kadarnya asam sulfat. Tuh. Kemudian untuk suhu akhir, ini untuk suhu akhir kita harus mengetahui entalpi dari asam sulfat saat asam sulfat kadar 40% pada suhu 80 derajat Fahrenheit. Sekali lagi ini kalau yang ada di grafik menurut pembacaan teman-teman aja ya. Kalau misalnya teman-teman dapat lebih atau kurang dari ini, berarti itu gitu. Tapi selama angkanya berkisar itu, saya kira tidak menjadi problem. Nah, bagaimana cara membacanya? Diketahui nih, asam sulfat dengan kadar berapa tadi ya? 40%. 40%, kemudian pada suhu 80 derajat Fahrenheit. 80 derajat Fahrenheit itu berarti 60, 60, 70, 80. Nih ya. Pada garis ini, kemudian 40% asam sulfatnya disinggungkan dengan garis suhu pada suhu 80 derajat Fahrenheit. Kemudian tarik garis ke kiri. Ke kirinya merupakan entalpi dengan satuan BTU per pound system. Maka didapat berkisar 78 BTU per pound system. Minus ya. Karena ini 0, berarti di bawah 0. Minus 78. Kemudian diketahui lagi asam sulfat dengan kadar 60%, suhunya 100 derajat Fahrenheit. 60% suhunya 100 derajat Fahrenheit, berarti ketika ditarik ke kiri didapat entalpinya sebesar minus 100 BTU per pound. Itu ya kurang lebih teman-teman. Kemudian untuk mencari panas pencampurannya, maka rumusnya entalpi dikali dengan massa ditambah dengan entalpi kadar asam sulfat 60% dikali dengan massa yang dicampurkan. Kenapa rumusnya ditambah? Karena tidak ada yang keluar dari tangki gitu. Rumusnya kalau ada massa kan in, out, kemudian akumulasi. Kemudian karena di sini dua-duanya zat yang dimasukkan, berarti rumus ini otomatis ditambah gitu ya. Untuk mencari panas pencampuran. Terdapat hasilnya minus 20.600 BTU. Nah, maka entalpi pencampurannya 20.600 BTU minus dibagi dengan massa campurannya sama dengan 82,4 BTU per pound mass. Nah, bagaimana cara menentukan suhu air dari campuran tersebut? Digunakan entalpi pencampuran sebesar minus 82,4 BTU per pound mass dengan kadar asam sulfat 44%. Berapa suhunya? Jika entalpi dan kadarnya diketahui ini. Nah, maka ketika ini ya, entalpinya sebesar minus 82,4, kemudian kadarnya 44%, 44%, berarti di sini. Berapa suhu yang didapat? Nah, ini sekitar ini. Sekitar di sini dia. Berarti ini garis 80, berarti intinya di atas 80, di bawah 90 gitu. Cara pembacanya gitu. Kalau saya menghitungnya atau mengira-ngiranya itu 82 derajat Fahrenheit. Oke, itu menjadi suhu akhir dari campuran. Sampai sini nomor 2 ada yang bertanyakan?
Atau sudah paham semuanya? Kita lanjut ke nomor 3. Mohon maaf untuk yang username KKI bukan boneka. Saya minta username-nya jangan yang aneh-aneh ya. Biar tahu gitu namanya siapa. Terima kasih. Ini ya, kalau proses pelarutan apakah prinsipnya juga sama gitu? Kalau proses pelarutan, kalau pelarutan kan biasanya dia berbeda fase gitu ya. Sebenarnya pelarutan itu berbeda dengan pencampuran. Kalau pencampuran itu dia terjadi pada fase yang sama gitu. Misalkan misalnya fase cair dicampur dengan cair, itu namanya pencampuran. Tapi kalau pelarutan itu terjadi pada sesuatu yang beda fase gitu. Contohnya pelarutan gula ke dalam air gitu kan. Berarti kan berbeda fase, gula berfasa padat yang kemudian dilarutkan dalam air sampai rasanya homogen. Itu jadi prinsipnya sedikit berbeda ya. Ini manggilnya siapa ya? Mbak ya, panggil Mbak aja, kayaknya yang buat kayak gini pasti itu. Itu ya, ada lagi yang mau bertanya? Mungkin tidak Mbak, bisa dilanjutkan saja. Kayaknya kita lanjutkan ya. Ya. Nomor 3. Nomor 3 ini mempelajari terkait dasar grafik dari psikometri ya. Nah ini pure pembacaan grafik, paling yang nggak baca grafik itu hanya poin B dan C. Nah ini baca grafik semua. Dan lagi jawaban aku itu hanya kisaran. Mungkin tidak menutup kemungkinan teman-teman juga memiliki jawaban lain gitu ya, yang dirasa lebih tepat. Nah, diketahui nomor 3 bahwa campuran udara dan uap air mempunyai suhu dry atau suhu bola kering sebesar 90 derajat Fahrenheit dan absolut humidity-nya itu sebesar 0,0131. Oh, itu ternyata 0,013 ton uap per ton dry air pada tekanan 1 atm. Itulah relatif humidity. Relatif humidity itu merupakan ini. Nah, perbandingan antara tekanan parsial dan tekanan uap air yang dinyatakan dalam persen ya. Relatif humidity. Kayaknya kita langsung ke ini aja ya, langsung ke gambarnya ya. Bentar. Oh, ini fotonya di Oke. Nah, untuk mencari relative humidity itu cara mencarinya suhu bola kering atau suhu dry air yang tadi sebesar 90 derajat Fahrenheit. Ini ya, 90 derajat Fahrenheit. Kemudian ditarik ke ini absolute humidity. Absolute humidity 0,013 90 derajat Fahrenheit. Nah, maka ini. Kemudian untuk mencari relative humidity-nya berarti mengikuti garis ini. Ini kan garis relative humidity nih, yang ini. Nih, ini garis relative humidity nih. Ketika garis ini berarti relative humidity-nya 20%. Garis ini berarti relative humidity-nya 30%. Garis ini relative humidity-nya 40%. Maka ketika suhu bola kering kita itu sebesar 90 derajat Fahrenheit dan absolute humidity-nya itu 0,013, maka
berarti kita mengikuti garis ini. Kurang lebih dia relative humidity-nya di atas 40%. Nah, sini mengikuti garis ini. Estimasi jawaban aku itu sekitar 43%. Itu untuk relative humidity. Ada yang belum paham, minta diulang? Sampai sini? Mungkin tidak ada, Mbak. Bisa lanjut saja. Oke, kita lanjut ya. Untuk molar humidity. Nah, molar humidity ini dia merupakan absolute humidity dibandingkan terhadap berat molekul udara terhadap berat molekul air gitu ya. Jadi didapat molar humidity sebesar 0,021. Kemudian untuk tekanan uap air yang terdapat dalam udara mengikuti rumus ya. Rumus ini didapat 0,02 atm. Kemudian untuk dew point atau titik embun. Titik embun itu didapat dari Y ini absolute humidity ditarik ke kiri, tarik ke kiri sini sampai bersinggungan dengan saturated airline atau di sini namanya saturation temperature, wet bulb and dew point. Nah, sampai bersinggungan dengan ini itu didapat dew point-nya sebesar 64,5 derajat Celcius. Kemudian lanjut untuk entalpi. Entalpi itu sebenarnya entalpi itu dapatnya dari ini ya. Setelah kita mengetahui suhu bola basahnya, wet bulb temperatur. Nah, jadi kita lanjut dulu ke yang F. Wet bulb temperatur itu didapat dari ini suhu bola kering 90 derajat Fahrenheit itu ditarik ditarik ke atas sampai bersinggungan dengan absolute humidity. Kemudian mengikuti garis apa ya ini namanya? Oh ya, ini garis wet bulb temperatur. Nih garisnya mengikuti garis ini, ditarik ke atas. Ya, ditarik ke atas sampai bersinggungan dengan garis saturation airline tadi sampai sini. Nah, kemudian dari sini ditarik ke bawah ke dry bulb temperatur untuk mencari wet bulb temperatur. Jadi ya, dari sini langsung ditarik ke bawah, tarik vertikal ke bawah. Nah, di sini sekitar di sini suhu dari wet bulb temperaturnya itu berkisar 70 berapa ya itu ya? 74. Enggak, paling 72 atau 73. Tengah-tengah dari 70 dan 75 ini. Nah, gitu ya cara untuk nyari wet bulb temperatur. Kemudian untuk entalpi itu dicari pada wet bulb temperaturnya. Dari sini ditarik ke atas sampai menabrak saturation airline. Kemudian langsung ditarik ke arah atas. Nah, ini entalpinya, entalpi of saturation. Entalpi jenuhnya ini berkisar 36 atau 36 lebih BTU per pon udara kering. Nah, kemudian di sini ada garis entalpi deviasinya. Nah, entalpi deviasinya itu berkisar 0,01 sampai 0,02. Nanti dikurangi dengan hasil entalpi yang ini. Kurang lebih kurang aja. Itu kalau untuk entalpi. Berarti sekitar, karena ini ditarik ke atas agak lebih dari 36 ya entalpinya. Berarti dikurangin ini, entalpinya berkisar 36 BTU per pound of dry air. Itu untuk nomor 3. Ada yang belum paham?
Dari Wati Nur Astuti, Mbak, menanyakan bahwa untuk mencari tekanan uap air yang terdapat dalam udara memang sudah ketentuannya menggunakan rumus tersebut atau bagaimana? Iya, menggunakan rumus. Kalau kemarin aku yang nyarinya. Nih ya, Wati sama Kiki lagi yang ini. Iya, menggunakan rumus itu gitu. Soalnya kalau dari psikometri chart, Bagaimana, Wati? tidak ada ini, tidak ada yang mengindikasikan ini tekanan uap air ya. Terus tidak menggunakan tabel uap air, Kak? Nah, aku juga kemarin belum dapat tabel uap airnya. Ini edit. Mungkin bisa kalau pakai tabel uap air, cuman karena memang aku belum dapat tabel uap airnya, jadi kemarin aku coba carinya pakai rumus aja, dan kebetulan diketahui di soal ya. Jadi ini, tapi kalau misalnya ada tabel uap airnya, nanti di GCR bisa di-upload aja. Coba aku pelajarin dulu. Tapi bisa, seharusnya bisa. Bagaimana, Wati, sudah terjawab? Ada pertanyaan lagi, Kak, tidak menggunakan tabel uap air jika di soal tidak diketahui tekanan menggunakan tabel uap air, Kak? Mohon penjelasannya, Mbak. Jika di soal tidak diketahui tekanan menggunakan tabel uap air. Tabel uap airnya tuh uap air ini ya, saturasi ya, pada kondisi saturasi ya. Kalau tabel itu kan berarti ini ya, dia udah ketentuan, maksudnya bukan dari pembacaan grafik gitu. Jadi dia sudah menetapkan pada kondisi tertentu, pada suhu tertentu tekanan uap airnya segitu gitu. Sebenarnya kalau memang misalnya lebih dimudahkan, nggak apa, silakan digunakan gitu. Tapi biasanya kalau pada saat ujian jarang ada yang dosen yang memperbolehkan gitu untuk menggunakan tabel uap air, karena memang itu kalau membaca tabel uap air langsung kita dapat hasilnya gitu kan. Bagaimana, Wati? Oh, baik, Kak, sudah paham. Bisa dilanjut, Mbak. Oke, lanjut ya. Iya. Ke soal nomor 4. Soal nomor 4 ini berkaitan dengan reaktor ya, panas ya. Nah, diketahui bahwa pembuatan gas sintesis dibuat dari metan dan air menggunakan reaktor dengan katalisator Fe2O3. Di mana reaksinya sebagai berikut. Kemudian perbandingan mol dari metan dan H2O itu 4. Nah, kalau suhu reaktan yang masuk itu 450 derajat Celcius, kemudian suhu produk yang keluar dari reaktor sebesar 650 derajat Celcius, dan konversi reaktornya itu 60%, berapa panas yang harus diberikan pada reaktor. Ini datanya terlampir, berarti kita lanjut ke soal. Nah, ini ilustrasinya. Reaktor, suhu masuknya 450 derajat Celcius, suhu keluarnya 650 derajat Celcius, kemudian bahan baku atau raw materialnya itu ada metan dan air, di mana konversi reaktornya itu 0,6, maka produk yang keluar itu
CO2, karbon dioksida, kemudian hidrogen, kemudian H2O sisa, dan metan sisa. Nah, untuk menentukan panas yang harus diberikan oleh reaktor, itu panasnya berarti panas produk. Ini diagram apa ya namanya ya? Panas entalpi reaktan dari 450 menuju 225 derajat Celcius, kemudian ada panas reaksi, kemudian ada panas produk dari 25 sampai 650 derajat Celcius. Ini stoikiometrinya. Stoikiometri udah pada bisa kan? Kalau perbandingan mol H2O terhadap metan 4, berarti mol metan 1, mol H2O 4. Maka ini diketahui 1,2 itu dapat dari konversi, karena konversi reaktor itu 0,6, ketika koefisiennya 2, maka 2 dikali 0,6 berarti 1,2. Untuk 1 mol berarti mol yang bereaksi itu sebesar 0,6. Nah, begitu juga ini karena koefisiennya 1, berarti mol yang terbentuk sebesar 0,6, kemudian koefisiennya sebanyak 4 mol H2, maka mol yang bereaksi itu sebesar 2,4. Maka yang sisa atau yang diperoleh sebagai produk itu ada 0,4 mol sisa dari metan, 2,8 mol sisa dari H2O, kemudian 0,6 mol mol yang terbentuk dari CO2, dan 2,4 mol yang terbentuk dari H2 untuk H2. Nah, untuk entalpi reaktan itu berlangsung dari 450, ini fasenya gini ya, panahnya ke bawah dari 450 ke 25. Nah, integral dari NCPDT CH4 NCPDT H2O dari suhu 450 menuju 25 derajat Celcius. Didapat delta H reaktannya minus 18.105 kalori. Kemudian untuk entalpi produk berarti dari sini ke sini berarti dari 25 ke 650. Interval suhunya ya 25 derajat ke 650 untuk entalpi dari CO2, H2, CH4, dan H2O. Diperoleh entalpi produk sebesar 33.350 kalori. Nah, untuk delta HF standarnya, entalpi standarnya, itu delta entalpi standar dari produk dikurang reaktan. Produknya siapa? Produknya H2 dan CO2, kemudian reaktannya H2O dan CH4. Maka didapat panas standarnya sebesar 64.239 kalori. Berarti panas yang harus diberikan oleh reaktor akumulasi dari panas ini. Akumulasi dari panas reaktan, entalpi produk, dan panas reaksi standar sebesar 79.484 kalori. Sampai sini ada yang mau bertanya? Dari atas nama username KKI itu udara yang mengandung N2 dan tidak bereaksi di dalam reaktor, akan tetapi kenapa pada entalpi produk nilai entalpi N2 tidak dihitung? Mohon penjelasannya, Mbak. Terima kasih. Udara mengandung N2 tidak bereaksi dalam reaktor. Iya, tetapi kalau dalam entalpi produk nilai entalpi N2 tidak dihitung. Ini di sini menggunakan udara ya? Kok aku masih bingung ya mendefinisikan pertanyaannya? Nah, baiklah, kita berfokus saja kepada pertanyaannya ya. Udara kan mengandung N2, ya, sebesar 79% dan tidak bereaksi dalam reaktor, benar, karena merupakan zat inert, gitu ya. Nah, tetapi kenapa pada entalpi produk nilai entalpi N2 tidak dihitung? Karena produk, misalnya ya, ilustrasi reaksinya itu gini. Gimana ya menjelaskannya? Nih, misal di sini
Kalau misalnya reaksi pembakaran, berarti pembakaran biasanya dengan udara, tapi yang teruskan O2. Udaranya tidak ikut bereaksi gitu kan. Kenapa pada entalpi produk nilai entalpinya tidak dihitung, entalpi dari nitrogen N2? Karena inert itu merupakan zat yang tidak bereaksi gitu ya, zat yang tidak bereaksi. Maka produk itu merupakan hasil dari reaktan yang bereaksi saja gitu. Nah, kalau di sini kan reaktan yang bereaksi hanya CH4 dan H2O. Misalnya kalau pada reaksi pembakaran yang bereaksi hanya oksigennya saja gitu kan. Maka pada entalpi produk N2 tidak dihitung karena kesimpulannya karena N2 merupakan inert dan inert itu tidak bereaksi gitu. Jadi istilahnya inert itu kan kalau dalam sistem dimasukkan ke sistem itu kan bisa jadi menghambat suatu reaksi gitu kan. Kalau ini aja masih pakai katalis gitu. Nah, kenapa inert harus dimasukkan gitu? Bisa jadi itu memperlambat reaksi. Itu sih, jadi kesimpulannya kenapa N2 tidak dihitung, karena N2 merupakan inert, di mana tidak bereaksi. Gitu. Sudah terjawab belum, Mbak? Atau ada yang masih mau ditanyakan? Bagaimana untuk pengguna username KKI sudah terjawab? Kalau tidak ada yang mau ditanyakan lagi, ya sudah sepertinya Mbak, boleh dilanjut lagi. Alhamdulillah, kita lanjut ya. Kita lanjut ke soal nomor 5, soal terakhir. Di soal nomor 5, suatu tangki berpengaduk stirred tank yang dilengkapi dengan koil pemanas berisi air, di mana volume air mula-mula fenol dalam tangki itu dilambangkan dengan fenol. Kemudian suhu mula-mulanya dilambangkan dengan fenol dan kapasitas panas airnya dilambangkan dengan Cp. Pada saat tertentu dimasukkan larutan garam dengan kecepatan Q1 liter per menit, di mana konsentrasi garam tersebut Ca1 dan suhunya Ta1, suhunya T1, serta aliran keluar dari tangki ini dengan kecepatan Q2 liter per menit dengan konsentrasi Ca2. Konsentrasi Ca2 itu konsentrasi dari larutan garam ya. Berarti Ca2 ini logikanya lebih rendah karena larutan garam itu di dalam tangki dilarutkan terhadap air gitu. Suhunya T2, kapasitas panasnya Cp, di mana T referensinya itu dilambangkan dengan Tr, dan densitas larutan dianggap tetap. Luas perpindahan panas pada koil sebesar A, koefisien perpindahan panas overall U, itu dilambangkan dengan UA, dan suhu pemanas steam tetap TST steam. Yang diminta di sini susun persamaan diferensial yang menunjukkan perubahan konsentrasi garam dan perubahan suhu terhadap waktu di dalam tangki. Ini ya, cluenya perubahan konsentrasi garam dan perubahan suhu terhadap waktu di dalam tangki. Perubahan konsentrasi garamnya kan berarti Ca2 ya. Berarti Ca2 dan perubahan suhu terhadap waktu di dalam tangki. Perubahan suhu dT2 per dt. Ini diminta perubahan konsentrasi garam terhadap waktu, berarti dCA per dt. dt-nya itu d waktu. Kemudian ini perubahan suhu, berarti T2 ini ya, suhu akhir, dt2 per waktu dt. Itu ya yang diminta ya, berarti persamaan diferensialnya ada dua, perubahan konsentrasi garam dan perubahan suhu. Oke, kita ilustrasikan dulu gambarnya. Ilustrasi gambarnya seperti ini. Tangki berpengaduk dilengkapi dengan koil, dimasukkan ini volume tangkinya fenol, suhu mula dari tangki ini T0. Dimasukkan larutan garam dengan kecepatan konsentrasinya Ca1, suhunya T1,
dan dikeluarkan arus pengeluarannya itu sebesar Q2, CA2, dan T2. Jika T referensinya TM, rho-nya konstan, CP-nya dilambangkan sebagai CP, asumsinya kondisinya steady state, sama jumlah volume di sini sama, tidak ada perubahan volume terhadap waktu. Tuh, maka yang perlu kita gambarkan di sini, perlu kita analisis itu neraca massa total. Neraca massa total itu input dikurang output sama dengan akumulasi. Inputnya laju alir dikali dengan rho. Di sini tuh lambangnya input, ini lambangnya liter per kilo per waktu, kilo per jam, kilo per menit. Disatukan tadi satuannya liter per menit. Ini berarti kita harus mencari satuan dari hasil ini, hasil dari MN ini, satuannya harus kilo per menit. Nah, maka Q1 dikali rho 1, Q1 liter per menit, rho itu kilogram per liter, kurang Q2 dikali rho 2, outnya urutan gram 2. Yang terakumulasi di sini perubahan volume dan perubahan densitas, karena dia ada garam yang masuk dan ada garam yang keluar, otomatis ada densitas yang berubah gitu ya per waktu. Nah, karena rho-nya konstan, maka rho itu bisa menjadi konstanta, sehingga dapat dibagi dengan rho. Jadi di sini tinggal Q1 dikurang Q2, ini tuh turunnya jadi rho dikali dV per dt. Karena dibagi rho, maka tinggal dV per dt. Ini persamaan 1. Nah, asumsi pada saat initial condition, kondisi mula-mulanya, T untuk waktu mula-mula, P larut volume di dalam tangki ini sama dengan V0. Nah, pada waktu tertentu, T sama dengan T, volume larutan dalam tangki ini sama dengan V. Kemudian dicari lagi, persamaan ini diintegralkan terhadap interval V dan T. Nah, dt dipindah ruaskan dikalikan dengan Q1 dikurang Q2. Nah, di mana T itu diintegralkan terhadap waktu mula-mula dan waktu tertentu. dV itu diintegralkan terhadap dari volume mula-mula terhadap volume pada waktu tertentu. Hasil integralnya V dikurang V0 sama dengan Q1 dikurang Q2. Integral ini T min T0. T0 itu sama dengan 0. Waktu mula-mulanya sama dengan 0. Maka T dikurang 0. Berarti V sama dengan V0 ditambah Q1 dikurang Q2 dikali T. Itu untuk persamaan 2. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ada ya? Mungkin tidak ada, Mbak, ya. Boleh dilanjut saja, Mbak. Ya. Oke. Nah, kita lanjut. Tadi yang diminta itu pertanyaan pertama, perubahan konsentrasi garam. Perubahan konsentrasi garam terhadap perubahan waktu. Maka kita harus membaca, harus menganalisis neraca massa dari komponen garam tersebut. Bagaimana neraca massanya? Neraca massanya input dikurang output sama dengan akumulasi sama, di mana inputnya itu sama dengan Q1 dikali CA1, laju alir garam dikali dengan konsentrasi garam input dikurang dengan laju alir garam keluar dikali dengan konsentrasi garam pada saat keluar. Yang terakumulasi itu volume dan konsentrasi garam di tangki ini. Kan konsentrasi garam pada waktu tertentu ini kan sama dengan konsentrasi garam keluar ya, karena dia mengaduk-adukkan gitu. Nah, maka kita integralkan ini, kita integralkan, diferensialkan menjadi V dikali dCA per dt ditambah CA2 dikali dV per dt. Ini nggak lupa kan ya rumus integral ini ya? Kalau di kalkulus dulu, kalau teman-teman masih ingat. Nah, kemudian substitusi persamaan 1 dan persamaan 2 ke persamaan 3. Yang mana persamaan satunya itu tadi Q1 dikurang Q2 sama dengan dV per dt. Untuk mengganti ini, jadi dV per dt disubstitusi dengan Q1 dikurang Q2. Nah, jadi ini. Nah, persamaan 2-nya tadi
itu P. P di sini itu sama dengan Q1 dikurangi Q2 dikali P ditambah V0. Disposisi menjadi ini. Nah, karena neraca masak pemurnian garam itu digunakan untuk mencari perubahan konsentrasi garam terhadap waktu dCA per dT, maka ini menghasilkan persamaan Q dikali CA1 dikurangi CA2 per Q1 dikurangi Q2 dikali T per ditambah V0. Ini Q2-nya habis ya. Q2-nya habis. Ini dicoret. Tinggal Q1 dikurang CA2. Ini Q1 ya. Lupa nulis, maaf. Q1 karena ini Q1 dikali CA2 berarti pindah ruas minus Q1 dikali CA2, makanya ini kurang CA2. Nah, misalnya ini nggak ada yang begitu dibingungkan ya. Nah, pertanyaan kedua, mencari perubahan suhu terhadap perubahan waktu, maka yang harus kita analisis itu ialah neraca panas. Neraca panas merupakan rumus umum neraca panas itu panas masuk dikurang panas keluar ditambah atau dikurang panas granulasi sama dengan panas akumulasi. Nah, panas granulasi di sini itu panas siapa? Panas koil yang digunakan sebagai pemanas tadi. Nah, karena panas itu kan panas koil kan berarti dari luar sistem kemudian masuk ke sistem, maka dia memberikan panas. Rumusnya positif. Nah, rumus panas masuk apa? Laju alir dikali dengan densitas, dikali dengan kapasitas, dikali dengan perubahan suhu siapa? Perubahan suhu masuk terhadap perubahan suhu standarnya, T-reference-nya. Biasanya T-reference itu pada suhu 25 derajat Celcius gitu ya. Kemudian dikurangin panas keluarnya laju alir garam yang keluar dikali dengan Rho, dikali dengan Cp. Ini T2 dikurang T reference, ditambah panas granulasinya GS. Harusnya ini QC ya, Q coil. Kalau QS itu biasanya Q steam. Nah, panas yang terakumulasi itu sama dengan derivasi dari volume di dalam tangki pengaduk, kemudian Rho dikali Cp, T2 dikurang T per dt per waktu, per perubahan waktu.